Berikut beberapa bahan dan alat yang digunakan untuk membuat alat peraga mitigasi bencana. Lalu ada caranya, yaitu yang pertama potong kardus menjadi kotak. Setelah itu panaskan lem tembak dan tempelkan kepada kardus. Lalu setelahnya rekatkan di setiap ujung kardus. Lalu ada miniatur dari rumah dan pohon yang terbuat dari kardus. Tambahkan penyangga di belakang miniatur rumah dan pohon hingga menjadi kokoh. Miniatur sudah jadi. Selanjutnya yaitu masukkan pasir ke dalam kardus yang sudah dibuat, rapihkan, tambahkan batuan-batuan kecil, dan masukkan miniatur pohon dan rumah. Miniatur sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan proyek UAS IPS dasar dengan mitigasi bencana terhadap bencana longsor yang beranggotakan dengan saya sendiri, Sinta Dewi, Saya Nelly Anggraini, saya Widya Utami, saya Desya Tania, Saya Karina Yonarita. dan kameramen kita yaitu Anggun Sardianisi. Ini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana. Bencana alam yaitu suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam serta dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia, kehilangan harta benda, dan kerugian ekonomi. Contohnya ada gempa bumi, banjir, gunung meletus, kekeringan, dan yang akan kita bahas yaitu tanah longsor. Tanah longsor terjadi akibat bebatuan material atau tanah yang turun dari lereng. Dia disebabkan dari beberapa faktor, antara lain seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, ketidakseimbangannya lereng, dan akibat dari terjadinya tanah longsor yaitu rusaknya pemukiman penduduk, perubahan lahan, bahkan menyebabkan kematian. mengenai proses terjadinya tanah longsor. Longsor terjadi akibat manusia yang menebang hutan secara sembarangan. Nah, ketika hutan ditebang, maka populasi pohon-pohon di hutan akan berkurang. Sehingga ketika turun hujan, air akan langsung meresap ke dalam tanah dan tanah akan menjadi berat dan tidak stabil karena adanya air atau kadar air yang besar di dalam tanah, sehingga menyebabkan tanah mudah bergerak ketika air masuk ke dalam tanah. Selanjutnya, air tersebut akan mengalir ke sungai dan terjadilah proses sedimentasi. Baiklah, dalam miniatur yang pertama terdapat rumah dan juga pohon-pohon kecil serta rumput-rumputan. Nah, pada miniatur yang ini akan kemungkinan besar terjadi tanah longsor karena tidak adanya pohon-pohon besar yang memiliki akar-akar yang kuat untuk menahan tanah. Sedangkan untuk miniatur yang kedua, di sini terdapat pohon-pohon besar, ada rumah, batuan-batuan yang tentu saja akan lebih kuat daripada miniatur yang A. Karena adanya akar-akar pohon yang besar dapat menahan tanah sehingga tanah lebih berat dan juga stabil. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan atau membuktikan antara miniatur yang A yang tidak ada pohon-pohon besar dengan miniatur yang B yang terdapat pohon-pohon besar serta batuan-batuan. Kita akan melihat manakah yang lebih kuat dan miniatur manakah yang bertahan dari longsor serta yang tidak bertahan dari longsor. Oke. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, dapat kita lihat hasilnya bahwa di miniatur yang A yang tidak terdapat pohon-pohon besar serta hanya ada rumput-rumput, terjadi longsor ketika ada curah hujan yang besar. Lalu untuk miniatur yang B tetap bertahan dengan kokoh meskipun ada curah hujan yang besar karena terdapat pohon-pohon yang besar serta adanya akar yang menopang tanah tersebut sehingga tanah jadi lebih kuat. Penyebab terjadinya tanah longsor. Terjadinya tanah longsor itu disebabkan oleh gaya pendorong yang lebih kuat, yang lebih besar daripada gaya penahannya. Nah, faktor-faktornya itu ada penggundulan hutan,
ada curah hujan yang tinggi, gempa bumi, dan penipisan tanah. Selanjutnya, cara mengatasi longsor adalah dengan melakukan mitigasi, yaitu upaya untuk mengurangi risiko terjadinya longsor. Mitigasi dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu menghindari daerah rawan longsor untuk membangun pemukiman. Yang kedua yaitu membuat terasering untuk memperkecil kemiringan lereng. Yang ketiga yaitu penghijauan dengan menanam pohon dan rumput yang akarnya yang kuat. Yang keempat yaitu membuat terasering dengan sistem drainase yang baik. Yang kelima yaitu menjaga kelembapan tanah. Yang keenam yaitu menutup rekahan di atas lereng. Yang ketujuh yaitu membuat bangunan fondasi yang kuat. Yang kedelapan yaitu membuat bangunan tanah yang stabil untuk menjaga kelestarian lingkungan atau hutan. Pada kotak yang A ini terjadinya longsor karena kurangnya resapan air atau akar-akar yang kuat untuk menopang tanah sehingga tanah menjadi lebih kuat. Sedangkan pada kotak yang B ini tidak terjadinya tanah longsor karena adanya pohon-pohon besar serta akar-akar yang kuat untuk menopang kekuatan tanah dan curah hujan yang tinggi. Sekian simulasi mitigasi bencana yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.